Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik calon siswa SMA 2 Purwokerto yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama bisa mengikuti satu rangkaian acara kegiatan yaitu pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, saya Anton Ariwibowo, SKM Menkes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan terkait dengan COVID-19. Adik-adik sudah paham betul, sudah kenal betul apa itu COVID-19. Mungkin lebih dalam kita akan coba kupas, kita perkenalkan, supaya adik-adik bisa paham kemudian tahu bagaimana cara pencegahan. Pandemi sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 bulan adik-adik. Kita sudah bosan lah ya, di rumah terus, tidak pernah berkunjung atau belajar di kelas. Bahkan kita cenderung menjadi kaum rebahan, kaum rebahan, bergelut dengan HP. Mungkin itu adalah satu-satu cara untuk kita bisa melaksanakan kegiatan di saat pandemi. COVID-19 adalah satu penyakit yang kita sering ungkapkan adalah coronavirus disease 2019. Apa itu virus corona, adik-adik? Jadi kalau kita bicara virus corona, sebenarnya virus corona ini sudah ada sejak sebagai suatu keluarga jenis virus yang sejak dulu menjadi masalah pada pernapasan. Nah, kemudian virus itu mengalami mutasi yang akhirnya pada 2 Desember 2019 di Wuhan, yaitu tepatnya di China sana, awal ditemukannya mutasi tipe virus corona baru yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai ke kita, ke Indonesia dan Banyumas Raya tentunya. Nah, virus corona baru ini disebut dengan SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit yang dikenal sekarang sebagai coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Jadi kalau kita dengar COVID-19 itu sebenarnya adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Penyakit coronavirus disease 2019. Kenapa dikatakan 2019? Karena munculnya adalah pada Desember 2019. Kemudian saya yakin adik-adik sudah kenal terkait dengan gejala-gejala. Lebih jelasnya saya sampaikan. Jadi ada gejala utama dan ada gejala yang lain. Gejala utama adalah yang sering muncul demam. Demam yang kalau kita ukur suhunya 37,5 derajat Celcius ke atas. Kemudian diikuti juga dengan batuk. Bahkan yang lebih parah lagi adalah bisa dengan sesak nafas. Biasanya kalau yang sudah sampai sesak nafas ini harus dibawa ke pelayanan kesehatan, ke rumah sakit. Kemudian gejala utama berikutnya adalah rasa lelah. Sering terjadi pada gejala utama COVID-19. Kemudian gejala lain bisa itu berupa pilek, kemudian nyeri tenggorokan, ada juga nyeri otot, badan-badan pada pegel. Ada juga yang diikuti dengan diare. Nah, yang terakhir yang sering muncul pada saat ini adalah yang dinamakan anosmia atau hilang rasa, baik rasa penciuman maupun rasa pengecapan. Jadi kalau mencium parfum tidak akan terasa, mencium makanan juga tidak akan terasa apa-apa.
Begitu juga dengan lidah. Lidah tuh juga akan kehilangan rasa. Gula tidak terasa, asin juga tidak terasa. Ini yang dinamakan dengan anosmia atau hilang rasa. Ini adalah gejala yang lain, adik-adik, yang perlu kita waspadai dan perlu kita ketahui bersama. Jadi kalau adik-adik punya gejala atau anggota keluarga punya gejala-gejala yang tadi kami sampaikan, kita perlu curiga. Kita perlu curiga. Tapi ingat, kita tidak perlu gelisah, tidak perlu resah, tidak perlu khawatir. Kalau timbul gejala-gejala seperti itu, juga belum tentu sebagai gejala dari COVID. Ini perlu tindak lanjut adalah dengan tes adik-adik di swab, ya, bisa dengan swab antigen atau dengan swab PCR lah, sudah pernah kenal seperti itu. Nah, kemudian perlu kami sampaikan masa inkubasi. Masa inkubasinya adalah 1 sampai 14 hari. Masa inkubasi itu adalah masa saat waktu di mana pertama kali virus masuk ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala. Jadi kalau hari ini ada virus yang masuk, kemudian kira-kira 1 sampai 14 hari kemudian timbul gejalanya. Tapi rata-rata yang muncul adalah sekitar 5 hari. Timbul gejalanya 5 hari. Nah, bisa juga yang terinfeksi ini tanpa timbul gejala. Ini yang dinamakan asimptomatis. Atau orangnya yang kita namakan juga OTG. Orang tanpa gejala. Jadi terinfeksi, tapi dia tidak menunjukkan gejala-gejala dari COVID-19. Ini dinamakan asimptomatis atau orang tanpa gejala. Nah, kemudian COVID-19 ini akan sangat berbahaya, akan sangat rentan, akan bisa menimbulkan sakit parah. Terutama adalah kepada usia lanjut. Umur 60 tahun ke atas. Usia lanjut ini orang yang punya resiko tinggi, rentan sakit parah ketika akan terkena COVID-19. Oleh karena itu usia-usia lanjut ini perlu kita lindungi. Apalagi kalau adik-adik punya mbah, punya buyut gitu di rumah, harus betul-betul mereka kita lindungi. Kemudian yang kedua yang mempunyai rentan sakit parah adalah orang-orang yang memiliki kondisi medis kronis, yaitu orang-orang ya yang punya penyakit penyerta atau yang dinamakan komorbid, yaitu penyakit yang sudah dimiliki sebelumnya. Contohnya adalah orang-orang yang punya penyakit diabetes, kemudian hipertensi, gangguan jantung, ya, kardiovaskuler, kemudian kanker. Itu orang-orang yang komorbid kalau kita sebut seperti itu. Nah, orang yang komorbid ini yang punya penyakit medis kronis kalau terkena COVID-19 juga akan rentan untuk sakit parah. Jadi dua orang ini juga harus kita lindungi betul-betul supaya mereka tidak terkena COVID-19. Itu terkait gejala adik-adik yang perlu kita pahami bersama. Selanjutnya ini yang penting lagi adalah terkait dengan cara penularan. Penularan terjadi antar manusia melalui percikan renik dahak atau droplet yang keluar dari saluran napas penderita COVID-19 ketika batuk, bersin, bicara, atau tertawa. Jadi pada prinsipnya, penularan akan terjadi jika seseorang sudah ada virus coronanya. Kemudian orang tersebut akan batuk, bersin, bicara, ataupun tertawa. Nah, pada saat-saat itu akan keluar ya yang namanya droplet, percikan ludah yang sangat lembut, yang sangat kecil. Dan itu bisa dimungkinkan akan masuk ke dalam mata, hidung, maupun ke mulut orang yang menjadi lawan bicara atau lawan ngobrol ketika berhadapan. Jadi penularan adalah melalui droplet atau percikan ludah yang sangat kecil dari penderita COVID-19. Nah,
Droplet ini yang percikan ludah tadi yang sangat lembut ya, yang terdapat di udara, sebentar kemudian jatuh dan menempel pada sekitarnya sekitar jangkauan 1 sampai 2 meter. Kemudian kontak langsung yang berjabat tangan, menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum cuci tangan dapat menyebabkan tertular penyakit COVID-19 ini. Jadi droplet-droplet itu percikan ludah yang jatuh ke tempat, misalnya ke meja, ke gagang kunci, ke pintu ketika dipegang oleh orang, kemudian orang lain tanpa sengaja sebelum mencuci, menyentuh mulut, menyentuh hidung, itu bisa saja virus coronanya menjadi masuk ke dalam tubuh kita. Itu prinsipnya cara penularannya. Jadi penularannya adalah melalui droplet atau melalui langsung, kontak langsung tadi disampaikan. Kemudian kita tidak usah khawatir, meskipun virus corona dengan COVID-19-nya begitu merajalela saat ini, perlu kami sampaikan di Kabupaten Banyumas, kasusnya meningkat tajam, adik-adik. Mungkin di sekitar rumah adik-adik juga ada yang terkonfirmasi atau positif COVID-19. Oke, itu bisa kita maklumi karena memang sekarang sudah luar biasa. Rumah sakit sudah mulai kewalahan juga. Ada beberapa rumah sakit yang kekurangan oksigen. Kita sangat prihatin. Kita sangat prihatin dengan kondisi yang saat ini terjadi terutama di Kabupaten Banyumas. Tapi adik-adik tidak usah khawatir, meskipun COVID-19 mudah menular, ganas dan lain sebagainya, kita punya cara bagaimana supaya terhindar dari COVID-19 atau tindakan pencegahannya adalah bahwa mencegah diri sendiri agar tidak terkena penyakit dan mencegah orang lain agar tidak tertular penyakit. Ada 6 kira-kira yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah tindakan pencegahannya, rajin mencuci tangan. Tadi disampaikan bahwa bukan tidak mungkin ketika kita keluar rumah ke tempat umum, pasar, supermarket, stasiun, rumah sakit barangkali bisa saja kita memegang apapun yang ada di sana dan itu sudah ada droplet atau virus coronanya. Nah, kemudian tanpa tidak sadar kita membasuh muka, menyentuh mata, menyentuh hidung dan menyentuh mulut, bahkan bisa saja itu masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, yang dianjurkan, yang disarankan adalah rajin mencuci tangan. Mencuci tangan yang seperti apa? Adalah mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Itu yang sangat ideal. Mencuci tangan juga ada cara nanti kita sampaikan. Yang kedua, tindakan pencegahannya adalah tidak menyentuh wajah saat belum cuci tangan. Atau pastikan adik-adik mencuci tangan sebelum menyentuh wajah, yaitu sebelum menyentuh mata, ya, menyentuh hidung, kemudian menyentuh mulut. Itu harus dilaksanakan betul. Makanya diharapkan di setiap rumah, di setiap pertokoan, di tempat-tempat keramaian, ditempatkan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Tujuannya adalah untuk tindakan pencegahan. Yang berikutnya adalah hindari kontak fisik. Salah satunya adalah tidak bersalaman, juga tidak cipika-cipiki ya, karena tidak ketemu lama, tidak ketemu dengan teman, maka cipika-cipiki, berpelukan, itu sudah dihindari untuk kontak-kontak fisik seperti itu. Karena apa? Kita memang harus curiga, ya, curiga kepada orang-orang di sekitar kita, ya, curiga untuk kebaikan. Karena kita, ya, tidak pernah tahu siapa orang di sekitar kita yang ada virusnya. Tidak akan pernah tahu sebelum dites. Oleh karena itu, salah satunya tadi adalah hindari bersama. Yang keempat adalah menerapkan dengan baik etika batuk atau bersin, ya. Karena batuk atau bersin ini bisa mengeluarkan droplet dari dalam tubuh seseorang. Yang kelima, jika terpapar kontak dengan orang luar atau ke keramaian, gunakan masker dan menerapkan jaga jarak. Yang kelima ini adalah gunakanlah
masker ketika di luar rumah, ketika di keramaian, ketika di tempat apapun ketemu dengan siapapun, gunakanlah masker. Gunakanlah masker yang benar, yaitu masker yang menutupi hidung sampai sini nih, ya. Kemudian sampai menutupi mulut dan usahakan juga bisa sampai ke dagu. Jadi seperti ini, gunakan masker yang betul adalah seperti ini, adik-adik. Ya, ini seperti ini. Ini masker yang betul. Bukan seperti ini. Sering kita jumpai orang-orang menggunakan masker yang salah. Hanya menutupi mulut saja. Kami paham, kami sadar. Mungkin ngap ya. Bahasa Banyumasnya pegak. Tapi memang itu harus dilatih. Lama-lama kalau terlatih, insya Allah akan hal-hal menjadi biasa. Ya, kalau biasa dilakukan itu akan menjadi kebiasaan. Gunakan masker tetap juga dengan jaga jarak minimal 1,5 meter lah. Gitulah ketika kita bicara dengan orang, ya 1,5 meter kita bicara tetap menggunakan masker. Yang terakhir yang keenam adalah usahakan tetap di rumah selama wabah. Kalau adik-adik tidak punya tujuan yang sangat penting, mending di rumah saja. Ya, mending di rumah, bisa nonton TV, bisa membuka pelajaran-pelajaran dari sekolah yang baru ini dan lain sebagainya yang bermanfaat bila bisa dilakukan di rumah atau untuk ibadah di rumah. Itu secara prinsip tindakan pencegahannya. Ini harus kita sampaikan tip mencuci tangan ya. Jadi mencuci tangan itu tidak asal kena air, kemudian kena sabun, kemudian dibersihkan. Itu tidak seperti itu. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir itu lebih baik daripada menggunakan hand sanitizer. Ya, lebih baik gunakanlah air mengalir menggunakan sabun. Hand sanitizer bisa digunakan ya hanya jika ketika tangan tidak terlalu kotor dan tidak terdapat sabun dan air di sekitarnya. Kalau di sekitar kita ada air dan sabun, kita juga bawa hand sanitizer, alangkah mulianya, alangkah baiknya kita tetap menggunakan air mengalir saja. Lakukan cuci tangan selama minimal 30 detik dan lakukan 6 langkah seperti ini. Ya, coba perhatikan adik-adik. Ini ada 6 langkah mencuci tangan yang benar. Yang pertama adalah ratakan sabun pada kedua telapak tangan dengan gerakan memutar. Silakan bisa dipraktekkan. Sabun kemudian gerakan memutar. Yang kedua adalah gosok punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan sampai sela-sela jari dan lakukan sebaliknya. Punggungnya, ya, gerakan satu arah bergantian seperti ini. Yang ketiga, gosok sela-sela jari dengan telapak tangan saling menempel. Saling menempel telapak tangan, saling menempel. Yang keempat, gosok buku-buku jari dengan kunci ujung jari. Nih, caranya seperti ini, kunci ujung jari. Kemudian yang kelima, gosok jempol tangan kiri dalam genggaman dengan gerakan memutar dan keluar, lakukan sebalik. Ini seperti ini, pegang saja, kemudian dipegang, diputar seperti ini juga seperti ini, diputar seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah digosok kuku dari ujung-ujung jari kanan pada telapak tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Itu 6 langkah mencuci tangan pakai sabun. Dengan 6 langkah cuci tangan ini, semua permukaan tangan terkena sabun dan terkena air. Artinya bahwa diyakini ketika virus-virus yang ada di antara permukaan tangan yang telesep begitu kami sampaikan bisa terkena sabun, bahkan bisa terkena air dan hilang dari tangan, akan bersih. Nah kemudian ini yang perlu kami tegaskan lagi terkait dengan penggunaan masker. Masker dipakai karena ini adalah yang paling efektif dianjurkan. Masker dapat melindungi diri Anda tertular virus yang datang melalui percikan droplet di udara. Ya. Ingat bahwa virus corona bisa masuk ke dalam tubuh kita itu melalui 3 saluran. Yang pertama adalah ini, mata. Ya, pertama adalah mata. Yang kedua adalah hidung.
Dan yang ketiga adalah mulut. Jadi percikan droplet di udara ketika orang yang ada virusnya bicara, tertawa, bersin, ya. Kemudian jika jaraknya terlalu dekat dan tidak menggunakan masker akan masuk ke dalam hidung atau mulut atau bahkan mata. Nah, masker juga dapat mencegah Anda menularkan penyakit orang lain. Jadi sebenarnya masker ini digunakan baik untuk melindungi diri kita, ya, juga melindungi orang lain. Alangkah mulianya saya kira ketika kita sama-sama menggunakan masker karena melindungi diri dan melindungi orang lain. Nah, kemudian gunakan masker dengan baik dan benar, rapat dan menutupi hidung dan mulut. Ya, buang masker yang sudah digunakan, selalu gunakan masker yang bersih. Kalau masker medis itu yang warna hijau, ya, itu hanya 4 jam. Setelah itu dibuang. Masker kain juga sama 4 jam, kemudian dicuci dari masker yang baru. Terkait dengan masker ini perlu kami sampaikan, sekarang malah sudah dianjurkan ketika kita menggunakan masker bisa didobeli. Pertama adalah masker medis, begitu, kemudian didobeli dengan masker kain yang 3 lapis seperti itu. Nah, kalau sudah pakai masker, jangan menyentuh masker jika belum cuci tangan. Karena masker ini adalah daerah yang steril, yang bersih. Ketika dipegang nanti akan kotor, ya, itu akan bermasalah dengan kesehatan juga. Itu terkait dengan penggunaan masker. Ini saya sampaikan tadi contoh memakai masker yang salah, ya. Masker hanya dikalungkan ke dagu, ya. Banyak sekali orang-orang seperti itu. Jadi kalau ada petugas operasi baru dipakai. Ini mohon dipahami, mudah-mudahan kita sadarlah bahwa masker itu memang betul-betul untuk kesehatan, bukan karena ada petugas begitu. Mudah-mudahan kita paham betul tentang hal itu. Termasuk adik-adik ya, menggunakan masker juga yang betul, yang menutupi hidung dan mulut sampai ke dagu. Kemudian ada juga ini yang menggunakan masker sampai berlapis-lapis 7 apa 10 ini. Ini juga tidak efektif. Tidak betul hal yang seperti itu. Kita sampaikan juga tadi terkait dengan etika batuk. Saat batuk atau bersin, kita perlu lakukan yaitu tutup hidung dan mulut menggunakan tisu, sapu tangan atau lengan baju bagian dalam. Jadi seperti ini nih, ketika kita tidak pakai masker ya mungkin di rumah karena ada anggota keluarga yang lain tidak pakai masker, bisa ditutupi seperti ini, ya, gunakan lengan baju bagian dalam, itu atau menggunakan tisu atau menggunakan sapu tangan. Tisu itu langsung dibuang ke tempat sampah dan kalau menggunakan tangan juga menggunakan sabun dan air bersih atau hand sanitizer. Dan yang keempat, ketika menggunakan masker, sudah menggunakan masker, mau batuk, jangan maskernya malah dilepas ketika banyak orang. Biarkan batuk saja menggunakan masker, setelah itu masker harus diganti. Oleh karena itu adik-adik, ketika kita pergi kemanapun, pastikan harus bawa masker cadangan. Ya, bawa masker cadangan untuk mengantisipasi hal seperti ini. Bisa saja suatu saat nanti ambil air wudhu, begitu ya, basah, harus diganti. Kemudian lupa terjatuh setelah makan, kotor, harus diganti. Maksudnya adalah ada hal yang seperti itu, kita membawa masker cadangan yang lain. Ini tips menjaga diri dari virus corona, ya, COVID-19, yaitu melakukan langkah-langkah pencegahan. Tadi sudah sampaikan langkah pencegahannya. Kemudian menjaga perilaku bersih dan sehat, ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Pokoknya apapun kegiatan-kegiatannya harus bersih dan sehat. Kemudian memperbaiki kekebalan dengan mengkonsumsi makanan sehat bernutrisi, banyak minum air putih, ya, makan makanan sehat, sayur, jangan makan makanan yang junk food ya, Kentucky, makanan yang banyak sausnya, begitu seperti itu. Apalagi makanan-makanan yang zaman sekarang, tinggal GoFood saja sudah nyampe ke rumah, wah makanannya kalau saya lihat mengerikan sekali, seperti itu. Nggak jarang sekarang Anda ada yang misalnya kalau zaman saya kecil itu tegean, ya, tegean beras kencur itu rasanya seger dan lega tenggorokan. Jadi prinsipnya adalah mengkonsumsi makanan sehat. Jaga kesehatan mental Anda dan jauh berita yang hoak atau tidak jelas kebenarannya.
Ini berita-berita yang tidak jelas kebenarannya membuat kita resah. Usahakan kita jauhi hal-hal yang seperti itu. Kemudian jangan panik dan tetap waspada. Itu tipnya sebenarnya seperti itu. Nah, kalau kita rangkum adik-adik terkait dengan prinsip pencegahan penyebaran COVID-19, adik-adik sudah kenal lah yang namanya 3M. Ya, belakangan ini ditambah dengan 2M menjadi 5M. Nah, yang 3M itu adalah memakai masker. Ini yang paling efektif memakai masker. Paling efektif memakai masker. Ketika kita memakai masker, kemudian di depan ada orang penderita yang COVID-19 memakai masker, kita berbicara berhadapan-hadapan ya, kemudian berjarak sekitar 2 meter, itu tidak akan tertular. Karena dropletnya terhalangi oleh masker, masing-masing terhalangi, kemudian jaraknya ada, insya Allah itu tidak akan terhirup droplet-droplet karena terhalang oleh masker. Jadi masker ini menjadi bagian yang sangat penting. Tolong sampaikan ke anggota keluarga, mudah-mudahan adik ini menjadi duta kesehatan COVID-19 di keluarga. Berikan contoh ke adik-adik, ke kakak barangkali, ke ayah, bunda, mbah di rumah, untuk menyampaikan dan memberi contoh manfaat pentingnya menggunakan masker. Adik-adik kalau keluar rumah, ketemu dengan siapapun, meskipun ketemu dengan orang yang sudah adik-adik sangat kenal, kancak kendel paribasanya, ya, tetap gunakan masker. Temannya juga pakai masker, adik juga pakai masker yang benar, yang menutupi hidung dan mulut sampai ke dagu. Itu kalau keluar rumah harus seperti itu. Demikian juga anggota keluarga yang lain. Keluar ke rumah, ketemu tamu, dan ketemu dengan orang lain di luar rumah, pakai masker itu wajib untuk saat ini. Corona sudah di mana-mana. Banyumas sudah terkepung oleh corona. Ya, kami ingatkan untuk ketat, jangan kendor menggunakan masker ini. Nah, yang kedua dalam mencuci tangan, tadi disampaikan ya, mencuci tangan ini adalah untuk siapa tahu kalau kita sudah menyentuh benda-benda di luar rumah, ya, di luar rumah yang ada virusnya, kemudian ke tangan, dan kalau itu mengenai mata, hidung, dan mulut bisa masuk ke sana. Makanya cuci tangan sesering mungkin, terutama adalah sebelum masuk rumah, ketika kita dari rumah, keluar rumah. Oleh karena itu di depan rumah sebaiknya disediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun air mengalir. Kemudian berikutnya adalah menjaga jarak. Menjaga jarak ini kadang-kadang memang kita susah kalau berbicara. Wah, dok teman, guli kandang, dan seperti itu. Ya tolong kita pahami betul lah di saat kondisi seperti ini. Menjaga jarak menjadi sangat penting. Kemudian ditambah dengan 2M, adik-adik ya, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Mengurangi mobilitas maksudnya adalah kalau tidak penting jangan bepergian kemana-mana, apalagi keluar daerah. Ya, itu sangat beresiko untuk bisa terkena COVID-19. Berikutnya menghindari kerumunan, terutama di tempat-tempat keramaian. Adik-adik bisa menghindari lah, saya yakin bisa menghindari. Ketika kerumunan, jaga jarak, mundur, cari tempat yang aman, atau meninggalkan tempat itu, cari tempat yang lain yang tidak ada kerumunan. Usahakan seperti itu. Usahakan seperti itu untuk saat ini di masa pandemi. Prinsip yang kedua adalah pencegahan penyebaran COVID-19 adalah vaksinasi COVID-19. Saat ini sedang berlangsung vaksinasi COVID-19 banyak di tempat. Ya, di Gor Satria ada, tadi saya baru saja ke Kodim, ada juga sana ada vaksinasi, ya, puskesmas juga melakukan vaksinasi. Ya, ini adalah untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Tidak usah khawatir ya, adik-adik nanti pada satu saatnya akan divaksin. Karena vaksin ini digunakan oleh usia 18 tahun ke atas. Pada saatnya nanti adik-adik akan divaksin. Tidak usah khawatir karena vaksin adalah aman dan halal. Insya Allah kalau sudah divaksin akan tebal dan akan tambah sehat. Dan sudah dijamin halalnya. Kemudian yang ketiga, prinsip pencegahan penyebaran COVID-19 adalah imunitas tubuh kita secara alami. Caranya seperti apa?
ya, yaitu yang makanan bergizi. Itu pasti penting tadi disampaikan, ya, makanan yang mengandung sayur, mengandung vitamin dan lain sebagainya. Makanan yang seimbang. Teorinya sekarang adalah makanan yang bergizi seimbang. Kemudian olahraga yang terukur, bukan olahraga yang sampai keringatnya keluar banyak begitu, sampai tergopoh-gopoh, sampai payah, sampai lelah sekali. Bukan olahraga yang seperti itu. Olahraga yang terukur, yang sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Bersepeda jangan dipaksakan, ya, muter kampung saja sejenak ketika sampai istirahat, ya, jangan terlalu capek. Itu olahraga yang terukur. Kemudian berjemur di pagi hari jam 8 sampai jam 11 waktu untuk berjemurnya, tapi cukup 10 sampai 15 menit lah, jangan terlalu lama. Kemudian yang terakhir adalah hindari stres. Ini penting adik-adik, hindari stres. Stres itu bukan gila ya. Jadi kekacauan dalam pikiran lah, gampangannya seperti itu stres. Hindari hal stres seperti itu, ya, bikin hidup ini bahagia, bikin hidup ini dia hidup bahagia meskipun di rumah saja. Bagaimana membangun suasana rumah ini menjadi tempat idaman yang membahagiakan kita, bisa untuk menghindari stres itu, dan insya Allah imunitas secara alami akan terbentuk. Nah, kemudian yang terakhir akan kami sampaikan ada beberapa istilah yang perlu adik-adik pahami untuk saat ini ya. Mungkin sudah dengar ada temannya, keluarganya lagi isolasi mandiri atau isoman seperti itu. Itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah istilahnya karantina dan isolasi. Jadi kalau karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini dari COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Jadi karantina itu tujuannya adalah untuk memisahkan orang yang sebenarnya masih sehat, ya, orang yang sehat belum dinyatakan COVID-19, tapi dia sudah kontak dengan orang yang sudah positif COVID-19. Orang itu harus dipisahkan, ya, harus dikarantina. Berapa waktunya adalah ya waktunya 1 sampai 14 hari itu karantina. Kemudian kita bicara isolasi. Kalau isolasi adalah memisahkan orang yang sudah sakit, ya, yang sudah sakit, yang sudah memiliki gejala COVID-19 ataupun sudah positif COVID-19, namanya adalah diisolasi supaya orang ini tidak kemana-mana, ya, berdiam diri di rumah atau di tempat khusus atau bisa di rumah sakit tergantung tingkat kesakitannya. Itu kita isolasi. Jadi orang yang sakit ini kita isolasi. Ada istilah isoman ya, isolasi mandiri. Itu kebanyakan adalah di rumah. Jadi orang yang sudah terkonfirmasi atau sudah positif ke COVID-19 itu diisolasi di rumah atau berdiam diri di rumah. Kemudian ada juga di Banyumas ini menyediakan isolasi terpusat di Baturadon sana. Banyak sekarang yang menghuni rumah namanya rumah karantina malah di sana disampaikan. Meskipun sebenarnya adalah itulah kegiatan isolasi. Ini perlu saya sampaikan terkait dengan isolasi. Jadi kalau ada orang yang tanpa gejala, ya, ini tempat perawatannya adalah cukup diisolasi saja di rumah. Orang itu tanpa gejala ya, cukup isolasi di rumah. Kemudian 10 hari isolasi sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Jadi cukup istirahat 10 hari saja. Kalau 10 hari saja sudah dilalui tetap tanpa gejala, itu berarti sudah bebas dari COVID-19. Itu kalau pasien tanpa gejala. Nah, kemudian yang boleh isolasi hanya orang-orang yang tanpa gejala dan orang yang pasien yang ringan, yang gejalanya ringan. Hanya batuk, ya, demam, kemudian anosmia, pilek, bersin, tidak sampai sesak nafas lah, prinsipnya seperti itu. Itu juga cukup di isolasi bisa di rumah atau isolasi milik pemerintah. Lama perawatannya 10 hari adik-adik, sama dengan isolasi untuk orang yang tanpa gejala. Cuman diambil minimal 3 hari setelah bebas gejala.
Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan COVID-19. Mudah-mudahan kita semua terhindar, selalu sehat dari COVID-19. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat secara keilmuan dan mudah-mudahan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita dan anggota keluarga kita dan masyarakat umumnya bisa sehat dan pandemi ini segera berakhir. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.